Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari PPI DAF, Perhimpunan Pelajar Indonesia di DAF. Nama saya Lurahman Mamin Masturi, panggil saja Mamin. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan S3 di Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan. Saat ini kami sedang tangan beberapa peneliti dari Indonesia, di mana peneliti dari Indonesia ini menjalin kerjasama dengan institusi di Belanda. Namun untuk lebih jelasnya, coba kita ingin tahu ya, siapa saja para peneliti ini. Di sini ada, silakan Pak, perkenalkan nama Bapak. Monggo Bapak dulu, urut yang senior. Ya, dari senior. Ya. Saya Safrudin, ya. Saya sehari-hari di Departemen Teknik Lingkungan Universitas Diponegoro. Saya sehari-hari ada di sana dan sementara ini kami sedang melakukan penelitian, beberapa kajian berkaitan dengan wilayah kawasan pesisir yang kita sama-sama tahu di Pantura Jawa itu adalah daerah yang paling rawan, di mana pengembangan pertumbuhan kawasan itu mulai banyak berkembang di daerah Pantura di Jawa. Oleh karena itulah maka kami mencoba melakukan kerjasama. Nanti kerjasamanya biar diterangkan oleh Pak Wisnu dalam rangka untuk membenahi dan melakukan optimasi terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan pesisir di pantai utara Pulau Jawa. Baik Pak Prof. Ini nanti kita akan gali lebih lanjut mengenai penelitian yang sedang berlangsung ya. Dan ada satu lagi tamu kita dari universitas yang sama. Ya, silakan sama. Pak. Makasih Pak Mamin. Selamat pagi, selamat malam, selamat sore teman-teman yang ada di sini. Saya sebetulnya kali ini pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas undangannya teman-teman PPI DELF. Kami dari Undip ada 6 orang sebetulnya, dan kebetulan hari ini saya bersama Prof. Safrudin mendapat kesempatan untuk berbincang-bincang khususnya mengenai kegiatan yang kami lakukan. Dan ini adalah minggu terakhir kami ada di sini. Nama saya Wisnu Pradoto, saya mengajar di Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota. Satu fakultas dengan beliau ada di Fakultas Teknik. Nah, ada tiga lagi ya teman kami, kolega dari Undip, satu dari Teknik Sipil, satu lagi dari Oceanografi, dan satu lagi dari kebetulan Pak Helmi juga dari Oceanografi, dari 2 Oceanografi, satu Teknik Sipil, satu Teknik Lingkungan beliau, dan saya dari PWK. Ya sebetulnya kami berenam ini mewakili satu kegiatan kerjasama dengan IHE di Delft, ya, Institute for Water Education, dengan dana Nufik sejak 3 tahun yang lalu. Jadi sebetulnya secara kontraktual kami mulai Januari 2019 dan harusnya berakhir di 2021 bulan Desember yang lalu, tetapi karena ada pandemi sehingga ada pengunduran sedikit waktu selama 10 bulan. Jadi mohon maaf Pak. Jadi ini dari penelitiannya sendiri ada judulnya nggak Pak? Saya mohon izin menyampaikan Pak Zaf. Jadi sebetulnya kegiatan yang kami lakukan selama 3 tahun ini bukan penelitian. Kami karena dananya dari Nufik, dan Nufik itu kan concernnya pada capacity building atau pengembangan sumber daya manusia. Jadi kami sebetulnya targetnya adalah menyusun satu modul untuk training di bidang integrated coastal zone management. Jadi bagaimana kita mengintegrasikan pengembangan di wilayah pesisir. Nah, pada proyek kami ini memang fokusnya ada di wilayah Pantura Jawa Tengah, dan pilotnya kemarin yang ditunjuk adalah Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan, di mana memang lokasi itu merupakan satu lokasi yang ya tidak hanya secara statistik tetapi mungkin by trend juga paling parah ya menghadapi persoalan dari berbagai aspek lah. Sebetulnya menurut saya bukan hanya terkait dengan wilayah pesisir saja, tapi juga kita kaitkan dengan perubahan iklim dan sebagainya. Jadi targetnya
itu adalah menyusun modul training dan sekaligus menyusun satu kurikulum untuk pengembangan integrasi wilayah pesisir, pembangunan integrasi wilayah pesisir. Ya, jadi salah satu yang sudah kami hasilkan, karena ini memang sebenarnya kami sudah ada di tahun terakhir, bahkan tinggal 2-3 bulan lagi ini akan terminate pekerjaan ini. Jadi kami sudah menghasilkan beberapa paket modul training, ya, ada 8 paket modul training, dan kami juga sudah menyusun sedikit mengenai pengembangan kurikulum di bidang JZM. Output dari kegiatan ini 2 lulusan master yang didanai dari kegiatan ini, lalu juga modul training itu penyusunannya juga didanai, dan pada saat ini kami juga finalisasi modul training itu. Sekaligus ada tambahan sedikit karena kami bisa ada 3 minggu kesempatan untuk short course di sini di beberapa bidang. Beliau short course di solid waste management, sementara saya di water sensitive cities. Teman-teman yang lain ada yang lebih mendalami ke GIS dan modeling. Jadi ini lebih ke kerjasama antara institusi ya, di Undip dalam hal ini di institusi yang ada di Indonesia, dan IHI Delft dalam hal ini institusi yang ada di Belanda ya, Betul. dalam mengembangkan sumber daya manusia ya, yang ada di Indonesia khususnya ya Pak ya. Oh begitu. Jadi bukan penelitian masuk ke lab ya, bukan penelitian datang ke lapangan gitu ya Pak ya. Oh kita jadi tahu nih ya. Jadi bentuk-bentuk kerjasama pun yang ada di dunia pendidikan, gak cuma hanya penelitian aja, ternyata kapasitas building untuk sumber daya manusia pun bisa menjadikan kerjasama ya antara satu institusi dengan institusi yang lain, istilahnya learning from the master gitu ya. Nah, ini satu lagi Mas Mamin, ada tambahan informasi. Sebetulnya yang terlibat di dalam kegiatan ini bukan hanya IHE dan Undip saja. Memang 2 kegiatan itu, 2 lembaga itu maksud saya memang menjadi leading institution. Ya. Tetapi kami juga menggandeng institusi yang lain. Oke Pak, berarti kita lebih baik bagusnya ini kita cerita awalnya dulu seperti apa nih, kok bisa Aduh, ceritanya panjang. dipersingkat aja. Kok bisa ada hubungannya antara tadi institusi, bukan institusi pendidikan tuh institusi pendidikan ya Pak ya, berarti ada kolaborasi antara institusi pendidikan dan institusi yang lain ya, konsultan. Dengan Deltares, kalau teman-teman tahu Deltares, Deltares juga terlibat di dalam kegiatan ini. Dan kebetulan saya sebelum kegiatan ini ada, saya sudah ada kerjasama dengan Radboud University di Nijmegen. Nah itu karena ya kita bicara coastal development itu kan juga kita nggak bisa lepas dari aspek ketata ruangan ya, spatial planning. Nah jadi teman-teman dari Radboud itu kebetulan mereka dari Departemen Planologi, Departemen Geografi, saya ajak sekalian. Jadi sebetulnya ada 3 lembaga dari Belanda yang terlibat. Jadi hostnya itu adalah IHI Delft, kemudian ada Radboud University yang kebetulan dua-duanya sama-sama universitas. Nah satu adalah Deltares. Tetapi dalam ya selama 3 tahun kami berjalan ini, karena kegiatan Belanda yang ada di Indonesia yang didanai oleh Belanda khususnya itu kan cukup banyak sebetulnya. Terutama tentang keairan, memang tema-tema water ini menjadi fokus dari bantuan Belanda kepada Indonesia. Nah sehingga kami juga berkoordinasi dengan kegiatan-kegiatan lain Mas Mamin. Ya, banyak sekali sampai saya nggak hafal namanya. Sehingga ya ada beberapa hal yang sebetulnya mungkin secara misi sedikit overlap sih sebetulnya. Tetapi ya oke lah, karena memang saya tidak tahu ya, tapi kalau tadi Mas Mamin tanya bagaimana awal mulanya kegiatan ini, ya sebetulnya kegiatan ini adalah tripartit sebetulnya, bukan antara IHE dan Undip saja, tidak sebetulnya, tetapi yang punya peran yang penting sekali yang tidak boleh kita lupakan adalah pemerintah ya. Karena memang pemerintah Provinsi Jawa Tengah waktu itu melalui Kementerian PUPR, biasa Belanda itu kan pasti masuknya dari Bappenas, lalu masuk ke kementerian kementerian ya, karena ini keairan berarti masuknya ke PU, Kementerian PU. Nah, jadi lewat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Nah kemudian baru turun ke pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Nah, kemudian setelah ada pembicaraan antara Kementerian PUPR khususnya dengan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dengan Pusdataru Jawa Tengah khususnya. Nah, kemudian akhirnya karena ini bidang pendidikan sehingga memang harus ada perguruan tinggi yang di sana. Berarti ini kapasitas buildingnya bukan hanya berbicara tentang mahasiswa, tentang bicara dosen, ini juga terkait dengan masyarakat, terus perangkat daerah, betul, dari semua stakeholder ya Pak. Ini berarti sangat sangat luas berarti cakupannya ya. Kalau di sini berarti makanya di sini saya perhatikan Bapak dari planologi ya Pak, Pak Wisnu dari planologi, Prof dari teknik lingkungan. Itu kalau boleh diceritakan sedikit itu pembagian perannya seperti apa tuh Pak dari setiap, mungkin ada dari teknik sipil, mungkin dari di sini dari Pak Safrudin sendiri perannya ini seperti apa Pak? Kami keperan kan kebetulan sebetulnya di kawasan pesisir itu kebetulan karena objeknya temnya itu adalah coastal ya di kawasan pesisir itu persoalan kawasan pesisir itu kan sebetulnya persoalan lingkungan secara utuh ya. Ya berkaitan dengan air, berkaitan di mana aja kan ya Pak? Mana aja pesisir gitu ya, berkaitan air dengan sampah, dengan wastewater dan sebagainya, apalagi di Jawa Tengah. Nah itu mau tidak mau kita melakukan dengan 5 pendekatan sebetulnya, pendekatan kelembagaan, pendekatan ke regulasi, kemudian ada pendekatan aspek teknis, ya, kemudian ada pendekatan masyarakat dan pendekatan finansial. Nah yang ini yang ingin sebetulnya kita mau ngelingkan di dalam konsep pengembangan kapasitas building. Jadi sementara ini kalau saya mau jujur, saya orang sipil misalnya itu di Indonesia ya selalu ansih berpikir tentang masalah sipil, padahal ketika project atau kegiatan yang membutuhkan operate dan maintenance itu tidak hanya orang sipil, dia butuh objeknya, community development yang membantu kita ya, gitu dan sebagainya. Nah itulah yang kita coba ngelingin karena itulah masalah yang ada di sebetulnya masalah yang ada di kita gitu. Ya, kompleks sekali ya, makanya gitu. membutuhkan tidak hanya dalam hal ini tidak hanya dalam satu jurusan aja yang bisa menyelesaikan. Oleh karena itulah kita karena orientasi kerjasama kita hanya peningkatan kapasitas building di dalam rangka untuk menyelesaikan persoalan-persoalan. Tadi saya perhatikan outcome-nya sendiri dalam bentuk modul ya Pak ya. Modulnya sendiri modul training peserta gitu ya istilahnya, audiensnya untuk training ini bisa saya tebak bukan hanya mahasiswa kan, ya kan? Nah ini ada tindak lanjutnya setelah ini kan Pak modul udah boleh dikatakan setelah 3 tahun final udah approve mungkin oleh satu lembaga, terus nanti pada pelaksanaannya itu realisasinya boleh dikatakan seperti apa itu Pak? Baik, saya gantian nih, mohon izin. Ya jadi kembali tadi bagaimana pembagian perannya. Kalau kita lihat by subject ini integrated coastal zone management memang namanya saja integrasi. Walaupun pada kenyataannya kalau kita melihat wilayah pesisir itu secara fisik maupun non fisik memang itu sudah multidimensi kan gitu ya. Bahkan secara sosial ekonomi ada persoalan-persoalan yang sungguh-sungguh menjadi bagian yang paling krusial sebetulnya yaitu masalah kemiskinan ya. Jadi di samping aspek fisik ya teman-teman dari teknik sipil ya khususnya yang membidangi masalah teknik kepelabuhanan misalnya, lalu teman-teman yang juga dari teknik sipil membidangi tentang masalah penurunan tanah, air tanah dan sebagainya, yaitu memang bagian dari yang tak terpisahkan dari aspek fisik, tetapi hal yang lain sebetulnya yang juga tidak kalah menjadi fokus perhatiannya itu adalah aspek-aspek sosial. Kalau kita lihat SDG sendiri kan di sana ada gender equity. Jadi sebetulnya pendekatan yang kami lakukan ya, di dalam memotret, memahami, memetakan persoalan-persoalan pesisir itu memang akhirnya multidimensi dan secara disiplin keilmuan tim kami sebetulnya tidak terbatas hanya berenam yang ada di sini sekarang ya sebetulnya. Yang ada di sini sekarang itu adalah manajemen saja. Teman-teman yang memang secara kebetulan ya diberikan amanah untuk mengelola proyek. Kebetulan saya pribadi adalah program direkturnya mewakili Indonesia dan Pak Erik yang mewakili pihak Belanda.
Nah, teman-teman semua yang ada di sini adalah teman-teman manajemen, tetapi pada saat kami menyusun modul, pada saat kami melakukan workshop di Semarang, di Jogja dan di beberapa tempat yang lain, ya, dan bahkan di kemarin kami selama 2 minggu juga ada workshop di sini, itu cukup luas sebetulnya teman-teman yang kami libatkan, bukan hanya dari teman-teman Undip saja, tetapi juga teman-teman dari Provinsi Jawa Tengah. Dan secara khusus karena ini adalah outputnya sebetulnya tidak hanya modul sebetulnya Pak Mamin. Jadi salah satu legacy yang lain dari proyek ini yang sekarang sudah ada di Undip itu ada satu center namanya Center for ICZM, Center for Integrated Coastal Zone Management. Integrated Coastal Zone Management. Secara official kemarin diresmikan. Sebetulnya sudah cukup lama center itu sudah siap, tetapi karena pandemi sehingga tertunda-tunda. Itu salah satu buah dari kerjasama ini ya Pak? Iya. Jadi outputnya ada 3 yang jelas ya. Jadi kita menghasilkan 2 master di bidang ICZM. Lalu kita punya center yang ada di Undip, ya, dan itu nanti akan menjadi legacy dari proyek ini yang diberikan kepada Undip. Mudah-mudahan ICZM bisa berkiprah bukan hanya di lingkup lokal Jawa Tengah, nasional maupun juga kami berharap nanti di tingkat internasional. Amin. Bisa menjadi percontohan universitas yang lain, Pak. Ya, seperti itu Mas, nanti kita walaupun masih dalam rintisan, Pak. Dalam rintisan kita harapkan kita punya model lah. Iya. Setidaknya ya mungkin para peneliti, dosen-dosen yang ada di Indonesia bisa menjadi wadah, bisa menjadi wadah, tahu kemana harus belajar, bertanya, berdiskusi tentang coastal management tersebut ya Pak. Nah, outcome-nya saya tambahkan sedikit Pak satu Mami. lagi. Jadi outcome-nya memang kami sudah menggalang beberapa kesepakatan, merumuskan beberapa hal, walaupun belum sampai kepada pelatihan yang secara reguler kita jadwalkan, yaitu dengan salah satunya adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, ya, salah satu badan yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Lalu tentunya juga dengan teman-teman dari dinas teknis, ya, Pusdataru, Bapeda tentunya sebagai perencanaan di daerah. Kami melakukan koordinasi yang relatif intensif sebetulnya. Dan Provinsi Jawa Tengah sendiri sebetulnya sebelum center ini ada juga sudah mulai menginisiasi pengembangan SDM, terutama di bidang pesisir ini. Jadi ada short course yang kalau tidak salah setahun sekali ya Bapak ya. Jadi pemerintah provinsi mengirimkan kurang lebih sekitar 20-25 stafnya dari berbagai institusi di Jawa Tengah, bukan hanya di provinsi tapi juga di kabupaten kota. Ya, jadi kerjasama dengan IHE juga. Jadi sudah ada beberapa angkatan, saya lupa mungkin 3 atau 4 atau bahkan 5. Di Provinsi Jawa Tengah ada satu tim yang dibentuk oleh Pak Gubernur, namanya tim percepatan ICZM. Nah, tim itu ya semacam think tank yang anggotanya adalah para alumni short course itu, teman-teman yang sudah pernah dilatih di sini selama 3 minggu, nah masuk di dalam tim itu yang disebut dengan tim percepatan ICZM yang ya diharapkan mereka memberikan kontribusi pemikiran maupun kontribusi yang lain untuk utamanya mengatasi persoalan kepesisiran yang ada di Jawa Tengah. Itu menjawab pertanyaan saya selanjutnya sebenarnya tadi Pak, mengenai peran dari IHE sendiri dalam kerjasama ini gitu ya. Jadi benar-benar memfasilitasi pengembangan sumber daya di Jawa Tengah khususnya ya Pak ya, yang saat ini terlibat secara aktif ya Pak, mengirimkan ya pegawainya gitu dalam kata lain ke IHE untuk melaksanakan short course. Bahkan tadi telah diutarakan 2 mahasiswa ya Pak, 2 mahasiswa lulus master dari IHE Delft itu salah satu. Kebetulan memang di PPI Delft sendiri itu mencakup 2 institusi yang besar yang ada di Delft, TU Delft dan IHE Delft ya. Jadi ini merupakan salah satu bentuk promosi lah istilahnya untuk teman-teman yang nanti akan datang ke kota ini untuk belajar atau untuk short course. Itu untuk tidak ragu-ragu
mengontak pengurus-pengurus dari PPIDF PPI. sendiri. Iya. Ini salah satu pertanyaan selanjutnya, salah satu pertanyaan yang mungkin sensitif, gak tahu ini terserah Bapak mau dijawab atau enggak, mengenai sumber dana sendiri Pak. Ini sumber dananya sendiri tadi tadi disebutkan berasal dari Nufik Neso Nufik, ya Pak. ya. Dari situ apakah ada sumber dana lainnya Pak Iya. untuk penelitian ini, Mhm. dan dari sumber dana tersebut kalau misalnya bisa di-sharekan itu pemakaian terus sharing dana yang dimiliki dipunyai oleh misalnya konsorsium ini itu seperti apa Pak? Bagi Ya sebetulnya kita dalam menjalankan roda kerjasama Iya. ini itu sebetulnya stimulasi yang paling besar itu ada di pemerintah Belanda. Oh, Ya. oke. Ya, yang kita punyanya hanya fasilitas yang ada di dalam, misalnya kalau di Undip punya fasilitas di kampus yang kita miliki dengan berbagai peralatan dan sebagainya, sehingga kita membantu meningkatkan kapasitas building yang akan kita lakukan itu, peningkatan kapasitas building daripada operator-operator yang ingin menyelesaikan persoalan yang di Pantura. Kira-kira kan gitu. Itu yang dijadikan. Nah inilah yang memang kalau secara mekanismenya seperti itu yang kita lakukan. Ya, dengan demikian tentu karena orientasinya kita adalah meningkatkan kapasitas building di dalam proyek ini. Jadi ya, modul ini nanti diharapkan modul yang kami peroleh, misalnya kami juga bisa dipakai untuk memberikan kepada peningkatan kapasitas building yang mungkin mereka kan belum sempat misalnya ke Belanda belajar misalnya gitu, gitu. Apa yang kita kembangkan di sini mungkin saya eksternal saya bisa berikan kepada operator-operator di kapasitasnya di pemerintah kabupaten. Kemudian di satu sisi di internal kita juga meningkatkan kapasitas modul yang kita berikan dalam peningkatan kemampuan kapasitas building kami sendiri di dalam proses pengajaran. Orientasinya kan begitu. Jadi ini tidak bisa dinilai di dalam konteks keuangan sebetulnya, ya, betul. Nilai benefitnya itu, benefitnya. Tapi yang jelas kerjasama kita secara faktual itu memberikan nilai keuntungan buat beberapa pihak, yang terkait, stakeholder yang terkait dengan itu. Namun yang jelas ini bisa dipakai untuk pembelajaran buat teman-teman di PII, barangkali memberikan getok ular keilmuan kepada masyarakat di daerahnya, itu bisa melakukan dengan mekanisme yang kerja kita. Berarti advantage-nya bukan dalam bentuk dana aja ya Pak ya? Iya. Dari kalau misalnya kita lihat tadi ada mahasiswa yang belajar ke sini, workshop ke sini, itu juga termasuk istilahnya apa ya? Dibeasiswain oleh ini ya Pak, kerjasamanya Pak. Jadi itulah yang itu. Jadi ya tadi salah satunya merubah pola pikir kita, misalnya saya ambil contoh di bidang saya di aspek pengelolaan sampah misalnya. Sementara kita di daerah kan di Indonesia sampah itu kumpul angkut buang misalnya, ya kan. Setelah kita belajar di sini itu ada kumpul olah pilah, pilah, recovery energinya dan sebagainya. Itu dengan inilah yang mungkin nanti kita akan ketok tularkan lah, istilahnya ketok tularkan kepada teman-teman yang di perangkat daerah. Karena mereka kan sebagai operator, kalau kita kan cuman stimulasi gitu kan. Ini saya nambahin dikit karena tadi bicara tentang funding, jadi memang funding sourcesnya untuk yang main fundingnya dari Nufik. Lalu ada juga co-funding sebetulnya, ya, dana-dana pendampingan baik dari Universitas Diponegoro khususnya, ya, dan saya rasa ini cukup besar
kontribusinya, dan jangan lupa juga dari Provinsi Jawa Tengah. Betul. Jadi dalam 3 tahun ini ada beberapa kegiatan yang memang akhirnya didanai oleh 3 lembaga. Ya, jadi stakeholder utamanya kan memang ada IHE, ada Undip, dan Provinsi Jawa Tengah. Sehingga masing-masing dia punya kontribusi secara dalam funding. funding juga. Ya, main fundingnya dari Novik memang, tetapi co-fundingnya dari 2 institusi, Universitas Diponegoro dan Provinsi Jawa Tengah, dalam berbagai bentuk. Ya, karena memang ini tidak betul-betul pure sebagai kegiatan penelitian, karena memang tidak diperbolehkan secara kontraktual, karena Novik tidak mendanai dana penelitian, kecuali hanya capacity building untuk human sources. Nah, jadi bentuk co-funding yang tadi sudah digunakan itu memang ya pun tidak merupakan kegiatan penelitian. Mungkin karena kita sama-sama di perguruan tinggi dana pengabdian masyarakat. Masyarakat ya. Iya, wah mantap. Ini jadi kesempatan juga ya untuk teman-teman yang ada di Indonesia. Kalau misalnya nanti ada lagi kerjasama mau apply beasiswa, misalnya sekolah di IHE atau di TU Delft, bisa apply ke Undip mungkin dapat beasiswa ke belajar di sini. Bisa PhD juga nggak Pak dengan dana funding itu Pak? Ya ini sedikit ya, mungkin saya pikir saya juga merasa punya bukan kewajiban, tapi saya merasa karena kami selama 3 tahun ini punya hubungan yang sangat baik ya dengan terutama tentunya dengan IHE sebagai mitra kami. IHE ini menurut saya sendiri setelah saya 3 tahun terakhir ini bekerja sama ya, saya pikir ini satu sekolah yang menarik ya, sekolah yang fokusnya hanya pada bidang keairan. Betul. Dalam berbagai aspek. Management. Ya, dari engineering sampai ke governance-nya. Dan saya melihat dari sisi sumber daya manusianya, ya, staff teaching staff yang ada di IHE juga reputable, globally reputable, dan saya lihat banyak guru besarnya yang H index-nya cukup tinggi. Ya, ini topik selanjutnya ini untuk sedikit mengorek sedikit tentang hal yang teknis, mungkin dari para pemirsa atau pendengar tertarik dengan hal-hal yang teknis. Boleh cerita tentang tadi, saya tahu saya perhatikan tadi subjek utamanya tersebut pesisir Pantura ya, pesisir pantai di utara, khususnya daerah Provinsi Jawa Tengah. Itu permasalahan apa saja sih yang ada di situ, dan bagaimana caranya kita menyelesaikan permasalahan tersebut istilahnya dalam sisi teknis. Bisa, ini ada 2 keahlian dari planologi dan teknik lingkungan, mungkin bisa sharing sedikit. Ya, silakan lebih dulu oleh Pak dari planologi. Ini pasti paling panjang ini pembahasannya ini. Ini panjang kalau bicara masalah ini karena bisa nggak selesai. Jadi kata kuncinya sebetulnya kalau kita bicara pesisir itu, saya nggak ingin mulai dari integrasinya, Pak Maman. Iya betul. Saya pikir kita sepakat bahwa Indonesia adalah salah satu negara terbesar, negara kepulauan yang terbesar di dunia. Dan kalau bicara pengembangan Indonesia ya dalam berbagai aspek, bukan hanya ekonomi, bukan hanya fisik saja, pesisir ini harusnya menjadi salah satu mainstream ya. Selalu mulai dari pesisir soalnya. Ya, saya melihatnya seperti itu. Jadi kalau kita sudah sepakat dengan itu, sebetulnya semua aspek pembangunan itu pasti akan berkenaan dengan aspek keairan. Karena 80% wilayah kita itu air, sementara daratannya hanya 20%. Pulau-pulau kecil kita kan catatannya ada 17.000 lebih. Sehingga itu tantangan utama menurut saya. Kota-kota besar pun ada di pesisir rata-rata ya di Indonesia. Iya. Dan bahkan kalau kita lihat Jawa, khususnya Panturanya gitu ya, bukan hanya kami yang kebetulan ada di Jawa Tengah dan terpilih sebagai lokus dari kegiatan ini, karena sebetulnya ini given Pak Mamin. Jadi Belanda memang maunya dulu sudah Jawa Barat ya, tahun sebelumnya Jawa Barat. Nah, kemudian 2019 sampai 2021 ini Jawa Tengah. Nah, tahun yang akan datang Jawa Tengahnya masih kebagian sedikit, tapi sedikit saja. Porsi banyaknya katanya di Jawa Timur. Jadi memang ini political will mereka sih. Kenapa mereka Jawa Tengah dan sebagainya? Nah, kami tidak bisa secara persis menyampaikan ininya ya. Nah, jadi kalau bicara tadi, sekarang sedikit agak substantif. Ya, pesisir ini memang
kalau kita melihat ada wilayah air, ada wilayah daratnya kan gitu. Jadi isu darat dan isu air ini memang harusnya dua-duanya ada. Dan pada hal yang misalnya kami di Pekalongan, lebih berat yang mana antara yang offshore atau yang wilayah daratnya, saya rasa ini masing-masing akan sangat bervariasi gitu. Tapi intinya memang kalau saya melihat pendekatan kita selama ini gitu ya, kalau kita lihat regulasinya saja, tata ruangnya itu kalau kita punya rencana tata ruang wilayah, baik di tingkat kota maupun kabupaten, tetapi itu lebih fokus pada wilayah daratan kan gitu. Nah, sementara wilayah provinsinya itu ada namanya RZWP 3K yang itu dimiliki oleh institusi provinsi. Nah, jadi harapan kami sebetulnya kegiatan pengembangan pesisir ini tetap mengacu kepada ketentuan perundangan yang sudah dibuat oleh pemerintah, tetapi kita harus bisa memberikan masukan ya hal-hal tertentu yang karena kan sifatnya dinamis Mas Mami. Ya, mungkin ketika rencana itu dibuat ada bagian-bagian tertentu yang belum terakomodasi. Nah, harapan kami sebetulnya dengan adanya kegiatan-kegiatan ini, insya Allah nanti Center for ICCTM Undip juga akan punya peran yang cukup ya, syukur-syukur bisa menjadi inisiator di dalam berbagai kegiatan untuk menggalang kerjasama kemitraan dengan teman-teman dari Kelautan ITB, dari Bogor juga ada gitu. Nah, kita sama-sama kemarin ketika bicara tentang land subsidence itu ada Pak Andreas dari Geodesi ITB kalau tidak salah. Jadi pada akhirnya memang pesisir ini sangat menarik dan sampai kapanpun persoalan pesisir buat saya masih cukup seksi buat Indonesia. Akan ada habisnya. Sekarang ada climate change, wah ini lebih rumit lagi ya dari banyak hal. Nah, kami selama 3 minggu ini juga kita bicara lebih pada aspek perubahan iklim. Ya. Nah, bayangkan Belanda yang ya kalau Belanda kita tahu bagaimana keistimewaan dari sisi keairan ya. Tetapi mereka sekarang juga berpikir sudah nggak bisa lagi pakai paradigma yang lama karena perubahan iklim ini membuat semuanya harus berubah. Nah, jadi kalau kita bicara pendekatan pesisir, saya rasa ya mungkin ke depan pasti juga akan ikut ya dinamis dia. Nah, kami dari planologi, karena di planologi itu kan kita mencoba untuk menyusun satu perencanaan pendekatan yang multi sektor gitu kan ya. Bisa dibilang sebetulnya aspek keruangan di dalam wilayah pesisir ini harusnya menjadi salah satu pertimbangan utama. Artinya fungsi koordinasinya, mohon maaf bukan saya berpihak kepada aspek perencanaan tata ruang, tetapi memang mau tidak mau dia memainkan peran itu. Ya, justru kalau tidak ada yang mengkoordinasikan semua kepentingan yang ada di bawahnya itu, nanti akan menjadi tidak link and match-nya tidak akan bisa muncul di sana. Tetapi yang mikro itu memang betul-betul nanti harus bisa ini ya. Jadi pada beberapa tempat mungkin Pekalongan seperti yang menjadi pilot kami itu persoalan banjirop itu masih menjadi sesuatu yang paling urgent di banjirop. Sementara mungkin yang lain bicara tentang konservasi mangrove-nya, bicara tentang abrasinya. Dari sisinya teknik lingkungan seperti apa? Ya, dari di Pantura kita perlu kita pikirkan daya dukung dan daya tampungnya. Jadi misalnya kalau di kawasan pesisir itu kita sering kan muara itu kayak tumpahan air limbah atau tumpahan sampah misalnya itu kan. Nah, ini yang harus kita pikirkan ke depan. Ya, ke depan. Sekarang kita nggak boleh lagi karena itu bagian dari resource yang harus kita pikirkan. Di Belanda juga teman-teman yang memberikan kursus yang ada di sini itu dari paradigmanya itu ya tadi saya ambil contoh paradigma sampah itu kalau kita di Indonesia mungkin masih menggunakan kumpul angkut buang ya ke disposal set ke TPA itu kita sudah mulai harus berpikir pada kumpul pilah kemudian angkut, kemudian pilah lagi, kemudian kita recovery energinya, kemudian kita pakai lagi, sehingga benar-benar
konsep SDGs itu benar-benar ingin yang dicapai oleh teman-teman di sini gitu kan. Nah itu kenapa kita tidak mulai berpikir tentang itu? Itu perlu istilahnya intervensi dari pemerintah ya Pak ya? Ya memang tidak. Saya pikir tidak hanya pemerintah. Jadi semua stakeholder. Semua stakeholder harus berangkat dalam kepentingan yang sama. Ya masyarakatnya juga gitu. Ya juga harus edukasi. Sehingga komunitas peningkatan community development di dalam pengelolaan infrastruktur dia juga perlu kita libatkan. Ya betul. Itu sangat istilahnya kalau misalnya gak mau tinggal di pesisir, kalau gak mau punya masalah di pesisir gak usah tinggal di pesisir. Masalahnya semua orang pengen ke pantai Pak. Pak, sebagai penutup Pak, ada pesan-pesan khusus untuk teman-teman PPI atau mungkin para pemirsa yang mendengarkan podcast ini Pak? Ya, saya mengharapkan teman-teman di sini yang nanti sudah selesai kuliah dan kembali ke Indonesia, jika tolong deh kita sama-sama ngabdi pada negara. Kita untuk tetap itulah ilmu yang kita peroleh itu untuk kemajuan bangsa. Itu yang sangat penting buat kita ya. Bagaimanapun juga kita butuh kemajuan. Negara Indonesia itu kan butuh kemajuan, butuh sejajar dengan negara-negara lain. Itu bukan hanya Pak Prof aja nih, ini sebenarnya suara hati rakyat Indonesia sebenarnya. Gitulah gitu. Pak Wisnu gimana nih Pak? Sudah selayaknya dan sepatutnya bersyukur nomor satu menurut saya. Saya juga merasa bahwa kita bisa sampai di sini kalau tidak atas izinnya tentunya juga tidak bisa gitu ya. Jadi itu satu hal yang tidak boleh kita lupakan. Dan yang kedua, bagi teman-teman yang sedang belajar maupun yang akan belajar, ya manfaatkan kesempatan untuk bisa belajar di tempat yang menurut saya lebih banyak bagusnya daripada kurangnya menurut saya. Ya, ini saya bicara objektif ya. Entah kenapa memang penilaiannya saya selalu seperti itu dari dulu sampai sekarang. Saya tidak berpihak pada apapun enggak, tetapi saya mencoba bicara objektif. Jadi untuk itu kita patut bersyukur. Dan kita tidak hanya belajar teknologi saja ketika kita ada di sini dan menyelesaikan sekolah di sini nantinya, tetapi kita belajar banyak hal. Bagaimana etik itu juga menjadi bagian dari yang paling penting menurut saya, ya karena dengan itu kita bisa menjaga keselarasan dalam banyak hal. Ketika berhubungan sebagai anggota masyarakat, ya, ketika kita berprofesi, ya, ketika kita berkegiatan dalam banyak hal. Menurut saya belajar banyak dari lingkungan sosial, bukan hanya lingkungan tempat di mana kita belajar ya di universitas, tetapi secara sosial saya melihat masyarakat di sini betul-betul mewakili civilized society, dan saya pikir itu justru yang harusnya kita lebih banyak belajar ya. Kalau teknologi saya rasa masing-masing mungkin sudahlah gitu ya, tapi bagian itu yang menurut saya lebih worth it. Lagi-lagi teman-teman yang ada di sini harus memberikan istilahnya oleh-oleh yang terbaik untuk masyarakat Indonesia sehingga bisa ya mungkin itu saja Pak sebagai penutup dari saya. Belajar ya, permasalahan yang ada di Indonesia itu sangat kompleks sehingga tidak hanya bisa dipecahkan oleh satu belah pihak aja. Di sini sebagai teman-teman peneliti dari Undip menjadikan sebuah model kerjasama antara berbagai pihak, baik itu institusi pendidikan, institusi pemerintah, dan institusi luar negeri untuk bersama-sama memecahkan permasalahan di Indonesia. Dalam hal ini coastal management system. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih bagi pendengar dan pemirsa yang telah mendengarkan Learn of Things episode pertama. Dari situ saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.